Recording in progress. Narasumber belum ada lenggah. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia bagi kok dimati emosi men nggak sunyi nunggu sing lain gabung loh. Dua. Suaranya nggak muncul lagi. Hmm. 47 yang bergabung masih. Ya ini muncul, hilang lagi. Lagi siap-siap mungkin. Bertambah 148. Guru-guru yang di lingkungan perguruan taman siswa nggak diundang, Pak? Diundang terbuka, siapapun bisa masuk sehingga sudah di. Ini narasumber rawuh ini. Narasumber jam 20 Pak Dirjen nanti bisa hadirnya. Tapi Ki Cahyono sudah rawuh ini. Oh iya. Sudah gabung. Enggak, saya hanya sambutan saja.
Halo. Ye. Mungkin Prof. Cahyo sudah bisa memulai, Prof. Oh, Pak Dirjen jam 8 bisanya ya? Diisi sampai jam 8 atau gimana? Ya, jadi perlu diketahui bahwa Pak Dirjen itu sedang ada RDP di DPR. Beliau minta waktu jam 8 baru bisa masuk, bisa gabung. Jadi ada waktu setengah jam ini bisa kita untuk berbagi informasi tentang persiapan PKBS mau kongres atau apapun gitu. Jadi mungkin Prof. Cahyo bisa atau Ki Priyo Mustiko bisa menginformasikan tentang persiapan 1 abad mahasiswa. Barangkali bisa diinformasikan kepada khalayak di forum malam hari ini. Oh. Yang terus kedua penyusunan laporan tugas mandiri sesuai sistematika. Identitas pelatihan, nama, mata hati, pokok-pokok pembelajaran, deskripsi suasana pembelajaran. Salam bahagia untuk Salam. Bapak Ibu semua. Sambil menunggu Pak Dirjen, seperti disampaikan Ki Sigit Sugito, perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam rangka menyongsong ini mohon yang lainnya bisa di mute dulu, admin. Perlu kami sampaikan dalam rangka menyongsong sahabat usia Taman Siswa, yaitu tanggal 3 Juli tahun 2022, maka dari keluarga besar Taman Siswa dengan didukung oleh berbagai komunitas alumni, pecinta, dan penghayat ajaran Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa telah memulai serangkaian kegiatan. Sudah mulai beberapa bulan yang lalu, dan ini kami mohon dukungan moral, dukungan apapun dari Bapak Ibu sekalian, para pecinta, para penghayat, para alumni ajaran Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa yang digerakkan oleh Ki Sigit Sugito dengan KHD Institute, saya kira cukup signifikan, yaitu dengan menerbitkan buletin online Neng Neng Nung Nang, dan juga menyelenggarakan webinar series semacam ini yang berkaitan dengan topik-topik yang berkaitan dengan ajaran Ki Hajar, yaitu di seputaran bidang pendidikan, kebudayaan, dan kebangsaan. Kemudian dalam rangka menyongsong sahabat Taman Siswa juga, perkumpulan keluarga besar Taman Siswa juga sesuai dengan ADART-nya akan menyelenggarakan kongres yang ke-19 yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juli tahun 2021, jadi kurang beberapa bulan lagi. Namun sebelumnya pada tanggal 1 dan 2 Juli akan diselenggarakan Silatnas. Ini singkatan dari Silaturahmi Nasional Keluarga Besar Taman Siswa dan Insan Taman Siswa seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Untuk itulah, dalam kesempatan ini kami atas nama Ketua Pengarah
Silatnas dan Kongres PKBTS mengundang dengan senang hati Bapak Ibu, saudara-saudara semua, para alumni, para pecinta, para simpatisan ajaran Ki Hajar untuk bergabung di dalam perhelatan Silatnas itu. Nah, Silatnas ini juga akan membahas tentang topik-topik berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, dan kebangsaan. Saya kira 3 bidang ini di keluarga besar Taman Siswa tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dibeda-bedakan. Antara pendidikan, kebudayaan, dan kebangsaan ini menjadi satu rangkaian yang sinergis dan saling isi-mengisi. Nah, ke depan saya kira menjelang sahabat usia Taman Siswa ini menjadi tantangan kita bersama. Sejauh mana apakah perjuangan yang telah dirintis oleh founding father kita yang antara lain tokoh-tokoh yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, ada Ki Sutatmo, ada Ki Cokrodirjo, ada Ki Said, ada Ki Sarino, dan sebagainya. Apakah perjuangan beliau sudah selesai? Tentunya ke depan bangsa dan negara kita tercinta ini masih mengharapkan peran yang menantang bagi Taman Siswa menghadapi dunia yang semakin global ini, apalagi menjelang era society 5.0. Saya kira pendidikan nasional kita ini ditantang untuk bukan lebih mudah, tapi justru lebih rumit, lebih menantang dibanding pada zamannya Ki Hajar menghadapi hanya satu musuh, yaitu penjajah kolonial. Sekarang musuh kita cukup banyak dan kadangkala tidak terlihat. Nah, itulah kita para pecinta, para penghayat, para alumni ajaran Ki Hajar Dewantara ini masih terus perlu mengasah diri, perlu menghadapi tantangan ke depan untuk kejayaan bangsa dan negara kita. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, sedikit mungkin di Cahyono Agus selaku Ketua Umum PKBTS bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada Ki Priyo Mustiko yang telah menyampaikan informasi awal adanya silaturahmi nasional. Seluruh insan Taman Siswa, bukan sekedar alumni atau katakanlah siswa atau pamong, namun juga seluruh pemerhati terhadap ajaran Ki Hajar Dewantara yang kita percaya dan sudah ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yang selalu kita tekankan bahwasanya ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara meskipun dikemas, dikelola, dikembangkan pada zaman kolonial, namun tetap relevan untuk zaman milenial ini meskipun perlu revitalisasi. Nah, untuk itu perlu kontribusi seluruh insan Taman Siswa agar nanti bisa saeko kapdi bekerja sama, berkontribusi nyata untuk mewujudkan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara agar bisa diimplementasikan bukan hanya di Taman Siswa sendiri, namun juga di seluruh sistem pendidikan nasional. Bukan mentaman siswakan Indonesia, namun demikian ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara bisa diimplementasikan. Karena nilai-nilai universal yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini juga diimplementasikan di negara-negara maju yang sudah ya terbukti punya kualitas dan kompetensi yang sangat bagus. Sementara
Kemendikbud dengan melalui program-program terbarunya mencoba memperbarui, merenaissance, restorasi pendidikan nasional, namun sayangnya justru mengacu kepada konsep-konsep di luar negeri. Meskipun saat ini karena banyak dipertentangkan atau katakanlah dipertanyakan, sekarang sudah mulai dihubungkan bahwasanya Merdeka Belajar adalah bagian yang terpenting korelasinya dengan Ki Hajar Dewantara. Karena Pak Dirjen, Pak Hilmar ini nanti baru bisa bergabung jam 20, itu pun juga sangat tergantung pada faktor eksternal, yaitu tadi DPR, rapat Dewan dengar pendapat Komisi 10 kelihatannya mestinya, dan pengalaman saya ketika mengikuti rapat dengar pendapat, itu jadwalnya biasanya mundur-mundur. Sehingga untuk mengisi ini, mungkin saya coba sampaikan beberapa pemikiran-pemikiran yang pernah kita sampaikan, baik itu lewat Kemendikbud atau lewat media-media dan sebagainya untuk diketahui bersama. Kemudian ya kita berharap dengan persepsi dan komitmen bersama, maka sesuai dengan peran dan fungsinya, kita berharap bisa berkontribusi secara nyata untuk ikut mengembangkan konsep-konsep ajaran Ki Hajar Dewantara, baik itu di internal Taman Siswa sendiri maupun di luar. Karena saya yakin seluruh insan-insan Taman Siswa itu punya kiprah, bukan hanya di dalam Taman Siswa sendiri, tetapi juga di tempat-tempat kerjanya sendiri-sendiri atau di lingkungan sosial budaya masyarakat kita sendiri. Untuk mengisi waktu, Pak Sigit, apakah saya bisa menyampaikan PowerPoint gitu, dan nanti kalau Pak Dirjen sudah hadir, tolong diberitahu agar nanti bisa, langsung. Ini untuk mengisi bisa, waktu saja. monggo. Untuk mengisi waktu yang kosong karena Pak Dirjen tadi sampaikan sedang ada RDP, maka berkaitan dengan katakanlah perkembangan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berkembang di Kemendikbud Ristek RI, maka ada beberapa irisan-irisan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara yang saya selalu bilang krisis pendidikan nasional di Indonesia masih berlangsung. Saya bilang masih berlangsung karena sudah sejak lama. Sebenarnya lembaga-lembaga internasional itu menyebutkan kualitas pendidikan pada ranking yang sangat rendah. Yang terakhir adalah UNDP, Global Knowledge Index. Kita nomor 81 dari 123 negara. Dan di ASEAN kita termasuk paling rendah. Sejak pertama kali lembaga tersebut menilai 2017. Sementara OECF, PISA, UNESCO dan sebagainya, literature world dan sebagainya itu juga selalu menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat rendah. Padahal di dalam tujuan NKRI dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu disebutkan tujuan adanya kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu saja memajukan kesejahteraan umum. Dan pada pasal-pasal 31 ayat 1 misalnya, itu pendidikan kita seluruh warga negara berhak mendapat pendidikan dan harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan. Sementara saat ini sistem Sikdiknas itu masih direcoki dengan undang-undang, dengan peraturan-peraturan yang sehingga tidak bisa berkembang dengan baik. Sehingga sudah waktunya kurikulum yang sangat padat, berat, yang menjadikan pelajar Indonesia itu hanya diajari menghafal.
mencerdaskan otak pun tidak, karena yang diajarkan adalah hafalan-hafalan, kemampuan literasi dan numerik kita selalu paling rendah. Apalagi yang seperti dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwanya pendidikan itu harus mencerdaskan otak, menghaluskan budi pekerti, dan menterampilkan tangan. Itu sama sekali tidak terjadi. Sementara yang mempunyai ranking-ranking tertinggi di dunia, Finlandia, Swedia, dan sebagainya, sebenarnya justru mengacu pada nilai-nilai luhur yang sudah dikembangkan Ki Hajar Dewantara sejak seabad yang lampau. Dan ini juga saya sampaikan pada rapat dengar pendapat Komisi 10 DPRD juga, sangat aneh ketika Kemendikbud dan DPR itu ketika membuat peta jalan pendidikan 2035, acara-acaranya masih bilang dengar pendapat belanja masalah pendidikan dan sebagainya. Kita bilang Ki Hajar Dewantara sejak seabad lampu sudah belanja masalah dari berbagai sistem, Tagore, Montessori, dan sebagainya, kemudian diakulturasikan menjadi pendidikan nasional yang dikembangkan di Taman Siswa sejak 1922 dan sebagainya. Dan sistem pendidikan internasional, baik itu SDGs 2030, kemudian ESD, Education for Sustainable Development, maupun Roadmap SDGs Indonesia, sebenarnya sudah mengarahkan pendidikan itu harus seperti apa. Dan memang peta jalan pendidikan Indonesia yang dikembangkan Kemendikbud pada waktu itu 2030 memang mengacu kepada lesson learn, kepada contoh-contoh baik yang ada di luar negeri. Sangat sistematik, maju, tersistem, terstruktur, mendasarkan pada analisis saat ini dan ke depan. Namun saya bilang ini orientasinya terlalu sebenarnya lebih ke hard skill. Bagaimana IT pengembangan disruption innovation 4.0 yang tadi disampaikan mengarah menuju ke society 5.0 itu disiapkan. Namun saya melihat ada gap yang sangat besar, yang sangat krusial, yang kalau tidak hati-hati dikelola dengan baik, justru restorasi atau katakanlah pembaharuan pendidikan nasional Indonesia itu jauh lebih bermasalah. Karena kesalahan politik kebijakan pendidikan nasional itu yang sudah segera dirasakan, sementara perbaikannya jauh lebih sulit. Seperti pada saat ketika Pancasila tidak lagi diwajibkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, sehingga ya kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan tidak jalan dan sebagainya. Visi pendidikan sangat bagus, menumbuhkan nilai-nilai budaya ini, namun demikian mekanisme menuju ke sana hanya dibiarkan bebas dan sebagainya sesuai keinginan mahasiswa, sementara sarana prasarana, atmosfer, ekosistem, peraturan belum mendukung. Saya agak khawatir ketika hanya diarahkan profil pelajar Pancasila yang dengan merdeka belajar dengan caranya bebas, tanpa struktur, tanpa ketanggung jawab. Di luar negeri konsep itu bisa berjalan dengan baik. Namun demikian karena sejak awal sudah tertanamkan pada seluruh sistem, pada seluruh insan masyarakatnya tentang tanggung jawab untuk berkualitas dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat nasional dan diri sendiri tadi. Nah, kemarin terakhir adalah permasalahan carut-marutnya peraturan-peraturan di bidang pendidikan. Bisa kita lihat terpenting adalah standar nasional pendidikan yang dalam peraturan PP nomor 57 2021 itu kontroversi baru sangat tinggi.
Karena Pancasila dan bahasa Indonesia tidak secara eksplisit disebutkan hilangnya frase iman dan takwa. Padahal profil pelajar Pancasila menyebutkan jelas profil pelajar Pancasila. Tapi mekanisme tidak diajarkan Pancasila. Mak bedunduk diminta bebas, yang penting Pancasilais. Tidak diajarkan agama, yang penting berakhlak mulia, tidak perlu iman dan takwa dan sebagainya. Itu hal-hal lompatan-lompatan yang tidak mungkin sebenarnya terjadi begitu saja. Sementara tanggung jawab diajarin lewat online juga banyak yang ghosting, banyak yang mager, banyak yang menghilang dan sebagainya. Kemudian tidak dicantumkan standar pendidikan bagi jalur informal dan non formal karena hanya menyangkut jalur formal. Ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Kemudian tidak membedakan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ada disebutkan tetapi malah bikin kacau dan sebagainya. Ini juga bermasalah. Kemudian hilangnya nomenklatur Badan Standar Nasional BSNP. Itu standarnya nama langsung tidak ada. Badan Akreditasi Nasional baik itu sekolah menengah, madrasah juga tidak muncul lagi. PAUD, kemudian juga pendidikan non formal LPMP itu tidak ada. Memang disebutkan nanti akan dirujuk atau di tingkat bawahnya. Padahal di sebelumnya itu adalah levelnya minimal PP dan sebagainya. Kemudian Dewan Pendidikan sebagai fungsi kontrol juga sudah tidak ada. Yang ada Komisi Pendidikan dan Komisi Sekolah kelihatannya. Ini kemarin kebetulan saya juga anggota Dewan Pendidikan, tapi ini juga belum sempat didiskusikan lebih lanjut karena SNP banyak mendapatkan kritik baik itu dari Muhammadiyah, NU, PGRI, dan kita juga menyampaikan keberatan-keberatannya. Kemudian tidak mencantumkan manajemen berbasis sekolah, pengawas sekolah dan penilai tidak eksplisit diatur, namun kemudian di dalam jenjang PNS, ASN itu sebenarnya ada pengawas sekolah, tetapi kamarnya atau tugas di dalam PP itu justru tidak ada lagi. Kemudian profil pelajar Pancasila tadi, tapi tidak didukung kewajiban pelajar. Kemudian tidak adanya satu kebijakan. Profil pelajar Pancasila salah satunya adalah gotong royong. Tetapi pembuatan SSB hampir semuanya merasa ditinggalkan. Tadi Muhammadiyah, NU, Taman Siswa apalagi sejak lama memang agak ditinggalkan karena ya banyak Nah, itu pula yang ini sudah saya sampaikan juga lewat media di Jawa Pos kalau nggak salah, kemudian di media-media lain saya tulis juga di Kompas dan sebagainya. Saya berharap pada minggu-minggu depan ini sudah mulai. Taman Siswa termasuk yang cukup aktif untuk menyampaikan bahwasanya klaster pendidikan kemarin tidak dimasukkan di dalam klaster pendidikan, tidak masukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita berhasil dari Muhammadiyah, NU, PGRI, Taman Siswa dan sebagainya, sehingga itu sudah keluar dari Cipta Kerja. Mohon punya dipersingkat. Oke. Kemudian Pak Dirjen sudah rawu, Prof. Oh, nggih. Nah, ini kita berharap Omnibus Law tentang pendidikan karena tadi adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu adalah bagian yang terpenting tentang berorientasi tentang administrasi dan keuangan sehingga ada 20 Prof. Cahyo. Ini Pak Dirjen sudah datang. Saya kira sementara begitu aja yang bisa sampaikan. Nanti terima kasih teman-teman. Dipersilahkan Mas Sigit untuk mengantarkan. Ya, terima kasih Mas Arji. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Hilmar Farid, Pak Dirjen, dan para peserta Zoom meeting malam hari ini. Bahwasanya malam ini kita akan mendengarkan paparan, arahan, atau apalah ilmu yang akan diberikan oleh Pak Hilmar dalam rangka pemajuan kebudayaan. Dalam situasi hari ini, bagaimana sekolah daring, merdeka belajar, atau apapun itulah dalam konteks pendidikan hari ini, kita sedang mengalami proses
migrasi di luring ke daring yang luar biasa ini barangkali menjadi salah satu diskusi yang menarik untuk malam hari ini. Itu untuk menyingkat itu saya mohon Pak Hilmar Farid waktu kami serahkan sepenuhnya. Monggo. Baik, terima kasih. Sedikit selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Saya sebetulnya tadi sedang asik menyimak uraian ya. Ketika masuk dan sangat mohon maaf ya bahwa ini terlambat karena tadi ada konsinyiring dengan DPR, jadi baru selesai. Kemudian saya baru bisa bergabung sekarang. Tapi tadi saya mau menyambung sedikit pembicaraan yang terputus ya, mohon maaf nih Prof. Jadi terpotong pembicaraannya, tetapi saya mau menyambung saja karena tadi saya melihat di di slide yang terakhir itu ada semangat gitu ya untuk melihat kembali produk undang-undang kita secara menyeluruh dalam konteks pemajuan kebudayaan. Dan ini mungkin adalah arah pembicaraan saya pada malam hari ini. Kalau soal-soal teknis tadi yang disebutkan oleh Prof mengenai konsep Merdeka Belajar detil di pendidikan dasar menengah, ya memang itu ada di Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan juga di badan yang sekarang ini menggantikan Balitbang. Ya, jadi mungkin para beliau ini yang bisa lebih menjawab gitu. Jadi saya mau bawa diskusinya mungkin agak ke tingkat pemajuan kebudayaan secara umum karena sejatinya menurut saya seperti juga dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang perlu dilakukan kan sebetulnya mengarus utamakan kebudayaan ini dan jalannya adalah melalui pendidikan. Jadi mungkin fokus saya pada malam hari ini adalah itu. Dan kebetulan tadi di DPR juga ada diskusi-diskusi informal di samping sidang yang sifatnya formal mendiskusikan gitu karena ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, ada Undang-Undang tentang bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan, ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada Undang-Undang Film dan seterusnya, ada banyak sekali produk undang-undang yang semuanya terkait dengan agenda pemajuan kebudayaan sesungguhnya, sehingga juga timbul pertanyaan, apakah tidak perlu ini disatukan? Ya, sehingga memang ada satu undang-undang yang secara solid ya mendudukkan kebudayaan di dalam masyarakat kita. Ya, termasuk tentunya metode turunannya bagaimana agar mengarus utamakan kebudayaan itu dalam kehidupan. Karena saya kira kita semua setuju gitu ya bahwa problem atau masalah yang sangat mendasar ya hari ini di bidang kebudayaan kan adalah arus yang begitu deras dalam bentuk informasi digital itu masuk dan praktis tanpa persiapan yang cukup di dalam masyarakat. Ya, jadi kita sering menerima macam-macam arus informasi itu nyaris tanpa filter. Ya, padahal sebagai kolektif, sebagai bangsa, tentunya filter ini sangat diperlukan. Belajar dari pengalaman masa lalu, kita adalah bangsa yang sangat adaptif, sehingga menerima perubahan yang datang bergelombang, gelombang-gelombang peradaban yang datang silih berganti itu selalu saja mampu diterjemahkan ke dalam kondisi lokal sehingga membawa keuntungan bagi kita semua. Tapi kalau sekarang situasinya mungkin agak berbeda, gitu ya. Arus yang datang itu jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk mencernanya, ya sehingga benteng pertahanan untuk bisa mengolah atau mengelola apa-apa yang datang dari luar itu menjadi relatif lemah gitu di dalam keadaan itu. Nah, saya ingin berbicara mengenai sudut itu dan pemahaman saya tentang konsep Merdeka Belajar. Saya mengambil langsung dari sumbernya. Itu memang bukan soal semata-mata soal know-how, bukan semata-mata bagaimana memastikan agar pengetahuan yang kita bentuk di dalam melalui pendidikan itu kemudian bisa berguna untuk dunia kerja. Ya, itu penting, tetapi tentu bukan hanya itu yang ingin dilakukan. Dan kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui berbagai program yang juga melibatkan peserta didik dan satuan pendidikan lebih menekankan misalnya integrasi proses pembelajaran
dengan pengenalan lingkungan sekitar. Ya, kalau bahasa yang kerennya itu pendidikan kontekstual, ya. Tetapi sebetulnya yang dimaksud itu belajar sungguh-sungguh bersumber dari lingkungan yang ada, baik itu yang sifatnya sosial maupun juga sifatnya alam. Dan kita tahu Indonesia dengan paling tidak 50 ekosistem ini memiliki karakteristik yang pada dasarnya tidak memungkinkan satu pola berlaku untuk semua. Ya, jadi tidak ada itu katakanlah prinsip one size fits all, ya, satu ukuran itu berlaku untuk semua. Gitu ya. Tentu ada variasi-variasi, dan ini menurut hemat kami di Dirjen Kebudayaan juga tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan memberikan apa yang disebut muatan lokal atau mulok. Ya, jadi hal yang pertama yang mau disampaikan adalah pentingnya integrasi proses pembelajaran dengan pengenalan lingkungan sekitar. Ya. Kedua, ini terkait dengan disiplin. Ya. Dan seperti kita tahu, dunia pendidikan tinggi kita pun sampai hari ini masih menganut pemisahan disipliner atau disciplinary division yang dibentuk ya kurang lebih 130-140 tahun yang lalu, dan kita seolah masih apa namanya mengikuti ya pola pemisahan sampai hari ini. Sementara kita lihat di luar sana perkembangan dunia ilmu sudah sedemikian rupa, bukan hanya lintas disiplin, tetapi sudah interdisiplin. Ya. Dan ini salah satu prinsip yang saya kira sangat penting, bahwa kita bukan hanya bekerja sama dengan bidang ilmu yang lain, tetapi membuka diri bagi pengembangan masing-masing bidang keilmuan dengan adanya interaksi tersebut. Itu agak berbeda ya. Kalau lintas disiplin kita bekerja sama di antara sekian banyak orang, kalau interdisiplin betul-betul sudah memungkinkan saling silang ya di antara disiplin ilmu, sehingga memang memperkaya pengetahuan itu secara keseluruhan. Sebagai contoh saja, mungkin dulu ketika saya kuliah di tahun 80-an, ilmu-ilmu humaniora itu cukup berjarak dengan sains misalnya. Ya. Hari ini studi-studi tentang kebudayaan sangat banyak mengambil manfaat dari perkembangan apa yang disebut neuroscience. Ya. Dan itu perkembangan percepatannya dengan teknologi dan seterusnya itu begitu hebat, ya, sehingga pemisahan-pemisahan ke disiplin ilmu itu memang dengan cepat terasa membebani ya perkembangan ilmu itu sendiri. Jadi prinsip yang kedua adalah mendorong sikap interdisipliner. Ya. Dan ketiga, ini juga terkait dengan sumber belajar. Ya. Untuk waktu yang cukup lama, guru dianggap memang sebagai otoritas gitu ya di dalam kelas, sebagai sumber pengetahuan, sumber kebajikan dan seterusnya. Dan di dalam perkembangan dunia sekarang ini, terutama dengan perkembangan teknologi digital, sumber belajar itu menjadi begitu bervariasi, ya, sehingga kedudukan guru sebagai otoritas di dalam kelas juga mulai bergeser. Ya. Dan saya kira sudah cukup banyak guru juga satuan pendidikan, dan menurut hemat saya konsep pamong itu sebetulnya jauh lebih tepat di masa sekarang ketika menempatkan guru bukan hanya sebagai sumber, tapi juga sebagai fasilitator. Fasilitator ini istilah yang sering kita gunakan, tapi sering kita lupa akarnya dari bahasa Latin fasil, yang artinya mempermudah. Ya, jadi bukan semata-mata memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu, mempermudah orang, terutama peserta didik ini, mendapatkan ya, pengetahuan tersebut. Jadi peran dari fasilitator itu juga sangat-sangat penting. Dan sumber belajar di masa sekarang menjadi begitu bervariasi, begitu beragam, antara lain karena kemudahan akses. Ya, dan kita di Dirjen Kebudayaan cukup gencar mengumpulkan pengetahuan lokal, banyak hal terkait dengan ekspresi budaya dan seterusnya, dan menjadikan atau mengembangkannya sebagai sumber belajar, sehingga betul-betul peserta didik itu diperkaya pengalamannya, bukan hanya pengetahuannya, tetapi juga diperkaya pengalamannya, sehingga di dalam proses pembentukan dirinya itu,
atau yang sering kita sebut sebagai pengembangan karakternya itu menjadi jauh lebih solid dan berakar, ya. Karena pengamatan kita terhadap konsep pendidikan karakter yang terlalu verbal pada akhirnya justru menghasilkan sosok atau karakteristik yang berbeda dari yang kita harapkan. Nah, untuk keperluan itu, saya kira memang sekali lagi amanat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 yang mengatakan bahwa pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah melakukan pengarus utamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan menjadi sangat tepat. Ya. Jadi amanatnya adalah itu, mengarus utamakan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan dari kemajuan kebudayaan itu. Jadi kita menyadari betul bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang fluid, sangat cair, tetapi pada saat bersamaan memang memerlukan strategi, ya, dan itu strategi dikembangkan melalui berbagai saluran, utamanya adalah pendidikan. Dan saya kira tidak perlu saya, ini karena yang berkumpul semuanya adalah para tokoh pendidikan, saya nggak mau menggarami laut malam ini dengan mengulang-ulang apa yang sudah bolak-balik Bapak Ibu dengar, tapi mungkin menggarisbawahi saja. Salah satu komponen penting atau unsur penting di dalam proses pengarus utamaan itu adalah pengenalan, ya, terhadap sumber daya kebudayaan kita, ya, sehingga dapat digunakan secara optimal oleh murid, dalam hal ini peserta didik, ke masyarakat secara umum demi kepentingan memajukan kebudayaan itu sendiri. Jadi kebudayaan menjadi sumber, penuntun, dan hasil sekaligus. Ya, jadi penting sekali kita memahami konsep pemajuan kebudayaan yang diamanatkan dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 kita, bahwa ya kita mesti ingat konteks sejarahnya tentu saja, bahwa pada masa itu para pendiri republik sama seperti banyak pemimpin di negara-negara bekas jajahan menghadapi pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya kita menjadi bangsa yang maju dan modern, sama seperti bangsa-bangsa yang lain, terutama para penjajah, dengan cara kita sendiri. Ya, jadi ini saya kira konsep pemajuan kebudayaan bersumber dari pemikiran seperti ini. Dan saya tadi sudah sepintas melihat slides dari Prof. Agus tadi, locally rooted, tetapi pikirnya adalah global. Jadi akarnya lokal, tetapi berpikirnya atau bertindaknya pada hal-hal yang lebih luas dari lokal itu sendiri. Dan di dalam pemajuan kebudayaan, sesungguhnya prinsip ini yang kita tekankan. Punya akar lokal yang solid, komitmennya pada pembangunan tatanan nasional itu sangat kuat, tapi berkiprah juga di tingkat yang global. Dan kerangka pemajuan kebudayaan ini, kalau dikaitkan dalam pendidikan, saya kira berapa praktek yang sekarang ini ada sudah menunjukkan gitu ya bahwa arah ke depan gitu ya itu akan mengkombinasi 3 elemen tadi itu, yang lokal, nasional, dan global. Nah, saya akan cepat saja melihat beberapa praktek yang selama ini ada, dan saya hanya bisa berbicara apa yang kami lakukan di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ini ada satu program yang menurut hemat saya bisa menggambarkan kira-kira kerangka pemikiran yang tadi saya coba sampaikan gitu ya, mungkin rasanya terlalu abstrak. Program ini namanya presisi, ya, program presisi, dan fokusnya sebetulnya titik tolaknya ini mirip dengan model Sariswara ya, di dalam kerangka pendidikan taman siswa, dan kita menganggapnya sebagai proses pembelajaran kontekstual berbasis pada kebudayaan, ya. Dan ada beberapa tahap ya yang kita lalui di dalam proses ini, sudah berjalan ya, bukan rancangan tetapi sudah mulai berjalan. Ada beberapa sekolah yang mengadopsi program itu.
Dan di tahun 2021 ini kita coba mengembangkan di 110 itu sekolah di seluruh Indonesia. Dan ini terdiri atas beberapa tahap, ya. Dan kuncinya memang pertama-tama adalah pengenalan pada lingkungan, ya, pengenalan lokal. Yang kita sebut kalau ada Merdeka Belajar, kita juga menggunakan slogan sebaliknya itu belajar merdeka, ya. Karena pendidikan untuk berpikir kritis, latihan untuk berimajinasi, dan kemudian juga apresiasi seni budaya, belajar mengakses, nah ini yang paling penting, belajar mengakses dan mengkurasi informasi. Ini di tahap pertamanya. Ya. Jadi berpikir kritis itu kunci, melatih imajinasi sehingga bisa memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, membangun imajinasi, mental image, dan seterusnya di dalam benaknya, mengapresiasi seni budaya, ya, sehingga punya kepekaan dan juga kesabaran, ya, untuk mencerna apa-apa yang mereka terima. Dan yang penting, apalagi di dalam dunia digital kita sekarang, adalah belajar mengakses dan mengkurasi informasi. Kita sekarang ini mendapat timbunan informasi dalam jumlah yang sangat banyak dengan cara yang sangat cepat, sehingga kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk mencerna, ya. Dan daya cerna kebudayaan kita ini semakin lama semakin tipis, ya, sehingga seringkali kita menjadi pemantul, ya, dari informasi. Dalam keseharian kita misalnya kita sering sekali memforward berita tanpa lagi membaca isinya. Cukup membaca judulnya, rasanya sudah cukup informatis, langsung kita lempar di grup dan seterusnya. Sehingga kita sebetulnya hanya menjadi pemantul dari informasi. Nah, kemampuan sangat dasar di tahap yang sangat awal, di tahap pertama di dalam program presisi ini, adalah mengasah kemampuan untuk mengakses dan mengkurasi informasi. Di tahap kedua, baru kita mulai belajar mengenai lingkungan. Ya. Kalau yang pertama tadi betul-betul adalah membuka pemikiran, membebaskan mengasah kemampuan untuk mendapatkan dan mengolah informasi, maka di tahap kedua kita belajar lingkungan. Dan di sini kita antara lain misalnya melatih menemukan dan mengenali potensi dari lingkungan itu. Ya. Apa saja sebetulnya sumber daya yang ada di dalam lingkungan kita yang terdekat untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Dan kepekaan di sini menjadi sangat penting. Ya. Sering kita temukan di lapangan anak-anak ketika diminta untuk mengenali sumber daya apa yang ada di sekelilingnya dan diminta mencatat itu begitu terbatasnya. Begitu terbatasnya. Mengapa? Karena sudah dipasung oleh kategori-kategori, ya, yang mereka anggap berguna di dalam kehidupan. Seringkali tidak melihat misalnya banyak sekali elemen di dalam kehidupan sekitar kita ternyata memiliki manfaat. Nah, ini yang kita sebut melatih untuk menemukan dan mengenali potensi di dalam lingkungan kita sendiri, belajar lingkungan, ya. Dan tentunya juga belajar mengidentifikasi, mengenali apa sih masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan kita ini, ya. Dan kita belum berpikir terlalu kompleks, tapi masalah-masalah yang kita temukan dalam keseharian seperti katakanlah mengurus sampah, ya, limbah dan macam-macam. Ya. Jadi arahnya dari program presisi adalah itu, ya. Coba melihat kembali hal-hal sederhana yang ada di dalam lingkungannya dan mencari sumber-sumber daya apa saja yang dimiliki untuk bisa mengatasi problem-problem tersebut. Di tahap berikutnya adalah belajar menjawab. Ya, setelah kita mengenali betul potensi yang kita miliki, mengenali juga apa yang menjadi masalah, maka kita mulai coba belajar menjawab. Dan di sini kita menggagas atau membiarkan anak-anak untuk mengembangkan proyek, ya, yang disampaikan dengan ekspresi artistik, ya, untuk menjawab persoalan-persoalan tadi. Dan misalnya konkret saja soal sampah, ada banyak sekali metode yang menarik secara artistik, kolektif, dan juga kreatif yang bisa digunakan untuk menjawab, ya, problem-problem sampah dan limbah yang ada di dalam lingkungan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh anak-anak dan dalam prosesnya mereka sangat senang
bukan hanya karena ada banyak hal yang tidak mereka duga, ada banyak hal yang tidak mereka duga mereka bisa. Ya. Dan ini lompatan yang kita rasakan betul di dalam proses pendidikan itu ketika anak-anak menemukan kemampuan yang sebenarnya tidak mereka duga sebelumnya bahwa mereka memiliki itu. Dan itu ketika diekspresikan di dalam bentuk artistik dengan cara-cara yang sangat kreatif, tentunya juga pada saat bersamaan membangun kepercayaan diri dan mengembangkan karakter pada saat bersamaan gitu. Dan kita di sini memang memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ya banyak kemungkinan. Dan di tahap terakhir ya tahap keempat kita sebutnya seluruh karya yang dihasilkan itu hasil kerja ini dievaluasi juga secara kritis sesama peserta didik. Dan ini di sini kita sangat mendorong anak untuk melakukan penilaian berdasarkan apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan. Jadi bukan urusan benar salah, ya, tetapi untuk mengasah kemampuan melakukan penilaian secara terbuka berdasarkan apa yang mereka miliki. Ya, jadi tidak dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu, bukan checklist. Ya. Jadi kita bukan bikin checklist, oh ini tidak sesuai dengan prinsip ABCD, bukan gitu. Tapi betul-betul coba mengevaluasi sesuatu berdasarkan perangkat, kemampuan, bagasi, pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak sendiri. Nah, ini yang coba dilakukan dan ini katakanlah sebagai sebuah upaya ya untuk melaksanakan amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tadi, bagaimana caranya mengarusutamakan kebudayaan melalui pendidikan. Memang ekspresi yang dipilih adalah ekspresi artistik, ya, tetapi pada saat bersamaan kita juga mengatakan bahwa ini bukan untuk melatih anak-anak menjadi seniman, ya, bahwa sebagian dari mereka kemudian tergerak ya dimensi keseniannya sehingga kemudian mencoba mengasah lebih lanjut dan akhirnya menjadi seniman, kita sangat bersyukur. Ya, tetapi tujuan utamanya adalah mengembangkan kapasitas kemampuan menggunakan ekspresi yang berbeda-beda termasuk ekspresi artistik secara kreatif untuk menyampaikan ya apa yang ada dari dalam anak-anak itu sendiri. Dan itu saya kira satu upaya yang sekarang ini kita rasakan terutama setelah berdiskusi dengan para guru yang terlibat dan peserta didik yang terlibat, satu proses yang mereka nilai sangat-sangat menarik. Tentu bukan hal yang sama sekali baru, ya, tetapi sekarang ini tantangan terbesarnya, dan ini bagian akhir dari yang ingin saya sampaikan gitu ya, dalam kesempatan ini, tantangan terbesarnya adalah mengangkat ya praktek-praktek baik yang saya kira tersebar di seluruh Indonesia ini dalam berbagai bentuknya menjadi bagian dari sistem. Dan ini mungkin adalah PR yang terberat dan saya sangat berharap dalam diskusi pertemuan kita saat ini bisa mendapatkan tilik dalam atau insight ya pemahaman berdasarkan pengalaman pengetahuan dari para senior, para guru yang hadir dalam kesempatan ini. Dan tantangannya kurang lebih kalau diringkas seperti ini. Ya, praktek-praktek baik ya, yang tersebar di banyak tempat tentu sangat lokal, relevan untuk lingkungannya, dan ketika mau digunakan, dimanfaatkan dalam konteks yang berbeda, tentu harus melalui satu proses abstraksi, ya, sehingga bisa diterjemahkan dan kemudian dilokalkan kembali, gitu ya. Dan tantangan terbesar yang kita hadapi pengalaman di lapangan adalah kemampuan abstraksi dan kemudian menerjemahkannya dalam konteks yang berbeda-beda tadi, gitu ya. Dan ini saya kira adalah esensi dari keinginan kita untuk membangun sistem. Ya, sistem yang dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman konkret, dihimpun, diabstraksi menjadi katakanlah panduan umum untuk kemudian bisa diturunkan kembali ke dalam situasi konkret yang berbeda-beda. Dan terus terang kita masih dalam proses, ya saya tidak bisa bilang, tidak bisa atau belum bisa menilai ya seberapa berhasil atau seberapa tercapai tujuan-tujuan kita. Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, pengalaman ini tentu buat kita juga baru dan sebetulnya
kalau lihat masih pada jalurnya, ya, tetapi tentu ketika harus dikembangkan dalam skala yang lebih luas, dalam volume yang lebih besar, ada banyak tantangan baru yang menunggu, ya. Dan tentu saya kira dalam kesempatan ini berharap ya ada pandangan bagi pengalaman, bagi pengetahuan dari Bapak Ibu, para senior yang hadir dalam kesempatan ini, sehingga apa yang kami ikhtiarkan ini bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara saya kira itu sebagai pemancing diskusi, dan terima kasih sekali lagi atas undangannya. Mohon maaf ya, terlambat hadir, tapi saya berharap juga bisa mendapatkan masukan, pandangan, dan arahan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hilmar Farid, sebuah paparan yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi barangkali dalam forum ini ada banyak guru besar, ada para praktisi, ada seniman, dan ada mahasiswa. Barangkali bisa mencari dari input tadi, bisa feedback untuk menjadi diskusi malam hari ini. Monggo saya serahkan kepada floor untuk bertanya kepada Mas Hilmar. Saya silakan. Ya. Itu Mas Jagat atau Mas dari Prof Yudi Aryani barangkali, monggo. Ya. Itu ada Mas Jagat atau Mas Suyatmin? Ya, saya. Suyatmin. Yo, monggo Mas Yatmin dan Mas Jagat. Satu persatu saya persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Prof. Agus, kemudian Pak Dirjen dan rekan-rekan semuanya. Apa yang dikatakan oleh Pak Dirjen tadi menarik. Ini merupakan gagasan-gagasan yang sangat ideal, gitu. Tapi dalam kenyataannya kita tahu bahwa memang banyak potensi-potensi di luar siswa atau anak-anak yang barangkali bisa membantu kita untuk menyelesaikan persoalan hidup yang ada. Namun demikian, di saat yang bersamaan, banyak praktek keteladanan yang tidak baik, yang juga berseliweran atau memenuhi ruang sosial kita, sehingga ini justru menjadi menjadi tidak baik bagi anak-anak atau mereka yang menginginkan potensi sosial itu menjadi bagian dari referensi untuk pemecahan masalah hidupnya. Jadi tokoh-tokoh yang ada, misalnya guru saja itu ya, guru itu kecenderungannya misalnya dia tidak lagi memberikan memainkan diri sebagai pendidik, tetapi dia berperan hanya mengajar saja. Jadi contoh-contoh yang seharusnya merupakan praktek transfer nilai-nilai itu banyak sekali tidak terjadi dalam kenyataan sosial. Kemudian yang kedua, ada kepedulian yang sekarang ini begitu mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa. Sehingga solidaritas, kemudian subsidiaritas ini menjadi kering karena memang juga diteladani atau dicontoh dari keteladan-keteladan yang ada di sekitar kita. Jadi ini menjadi penting bagi kita semuanya, bagaimana misalnya muatan-muatan kemajuan ini menjadi bekal bagi guru-guru dalam rangka untuk melakukan transformasi nanti ketika dia bertugas. Karena selama ini guru-guru justru tidak memahami konten maupun konteks yang seharusnya disampaikan. Ini yang menjadi persoalan. Bagaimana itu bisa dilakukan sementara dia sendiri atau mereka sendiri tidak melakukan. Misalnya sekarang sajalah Bapak Ibu, orang itu sangat keki
melakukan ini yang bagi yang muslim ya, mohon maaf yang lain, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangankan nahi mungkar, amar ma'ruf saja. Misalnya ada anak tetangga ketika dia memakai motor, berkendara motor seenaknya, itu saja kita sudah tidak bisa memberikan mengingatkan, takut dengan kerepotannya sendiri. Jadi maka kepedulian ini sudah sangat-sangat luar biasa yang mesti juga perlu ditumbuhkan kembali ya, sehingga secara sosial nanti solidaritas, subsidiaritas di antara kita akan muncul lagi. Kemudian melihat kenyataan seperti ini, menurut saya ada semacam demasifikasi kita ke arah individualisme gitu. Mungkin yang dulu kita secara kultural bareng-bareng berkomunitas, menonton wayang bareng-bareng, menonton sepak bola dan sebagainya. Ini kemudian dengan adanya seperti yang dikatakan oleh Pak Direktur tadi, Dirjen tadi, bahwa dengan adanya arus informasi yang begitu rupa, ini menjadi persoalan bagi kita. Nah, oleh karena itu, menurut kita, ini yang juga sangat penting adalah peranan guru itu. Bagaimana ini mendapatkan mendapatkan semacam sangu gitu, sehingga dia ketika kembali ke praktik pembelajaran dan praktik pendidikan ini menjadi penting untuk disampaikan, sehingga transformasi nilai-nilai terutama itu, sehingga dia bisa menjadi teladan, kemudian dia juga menjadi peduli, kemudian tidak justru menambah demasifikasi. Terima kasih. Barangkali Pak Dirjen bisa menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ki Yatmin Widodo adalah seorang guru di Sumatera, alumnus dari Taman Siswa Sarjana Taman Siswa. Dia juga salah satu penggerak kebudayaan itu masih di Jogja. Sekarang dia ada di Sumatera. Pada pertanyaannya ini masalah persoalan SDM kita yang memang belum mampu mencoba menghadapi hal yang baru. Barangkali itu Pak Emar pertanyaan. Kita menanggapi satu-satu atau mau dikumpulkan dulu, izin? Satu-satu aja dulu, baru Prof. Siap. Baik. Terima kasih Pak Siatmin. Ini mungkin lebih berupa komentar daripada pertanyaan sesungguhnya ya. Dan saya begini, betul ya bahwa ada problem keteladanan gitu ya, bahwa guru lebih mengejar target untuk menyampaikan materi, dalam hal ini berarti mengajar bukan mendidik, apalagi memberikan contoh, dan kita sudah melihat cukup banyak kasus-kasus di mana guru justru tidak memainkan peran yang diharapkan darinya, justru sebaliknya gitu ya. Dan ini memang adalah problem yang cukup serius ya, yang kita hadapi. Dan hal kedua tadi yang saya catat juga soal minimnya keteladanan di dalam lingkungan sekitar. Sementara nasihatnya atau apa yang saya paparkan tadi mungkin adalah coba belajar dari sekitar. Nah, saya kira memang ini prinsip yang juga penting ya, untuk memperkenalkan ya anak ya terhadap kompleksitas dari dunia kita ini. Ya, kalau dan ini saya kira di dalam konsepsi Ki Hajar juga cukup jelas ya soal jenjang usia dan seterusnya ya, di mana di masa kecil anak-anak betul-betul dieksplor kemampuan fisik, jasmaniah dan seterusnya sambil pelan-pelan membentuk ya. Kan dikatakan kalau misalnya SMA bisa diajak diskusi, tapi kalau SD lebih banyak menerima instruksi. Dan ini perlu memang betul kita dalami gitu ya, sampai di mana kita mau melindungi dalam tanda kutip ya anak-anak dari realitas kehidupan yang keras. Ya, bahwa yang dihadapi tidak semuanya baik ya. Dan ini
satu proses yang penting sekali menurut hemat saya, apalagi dalam bidang kebudayaan, untuk mulai membuka mata ya bahwa kita tidak berhadapan dengan kenyataan yang ideal. Ya, tapi kita berhadapan dengan kenyataan sosial yang begitu keras dengan penuh dinamika dan problematik. Persoalannya atau tantangannya ini respon saya adalah bagaimana caranya memperkenalkan itu. Dan kalau saya boleh memberikan pandangan ya berdasarkan pengalaman dari program presisi dan juga beberapa program lain adalah melalui aksi. Jadi ini hal yang sangat penting bahwa ini banyak sekali kenyataan sosial yang begitu keras dan begitu dinamis, begitu kompleks, tidak bisa kita uraikan secara sistematik untuk diajarkan. Ya. Tetapi kita bisa mengundang anak-anak untuk masuk ke dalam realitas itu, tentu dengan batas yang bisa dikontrol, sehingga bisa menarik manfaat dari interaksi itu. Dan itu saya kira prinsip ya yang tentunya memerlukan bukan hanya kesabaran ya dan ketekunan, tapi juga kemampuan dari para pendidik. Dan ini tentu tantangannya besar karena kita tahu lembaga pendidikan tinggi untuk tenaga-tenaga ini mungkin lebih berorientasi selama ini kepada kemampuan untuk menyampaikan materi ya, dalam hal ini mengajar daripada mendidik. Tapi justru di sini saya kira intervensi dari kebudayaan menjadi penting gitu ya untuk melengkapi itu. Tentu kita tidak bisa menunggu sampai seluruh angkatan kerja kita di bidang pendidikan ini memiliki pemahaman yang sama gitu. Tapi intervensi seperti ini yang sifatnya lokal dan sifatnya kontekstual sangat-sangat diperlukan gitu ya. Jadi walaupun saya menyadari sekali ya keterbatasan yang tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Suyatmin, tapi pada saat bersamaan ya memang tidak ada jalan istilahnya tidak ada jalan mewah gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan ini ya. Tentu akan ada banyak tantangan dan dinamika. Dan saya kira sepanjang kita menyadari betul bahwa problem-problem itu ada dan real, kita insya Allah bisa menemukan ya cara yang kreatif untuk mengatasinya. Sementara itu ya. Ada hal yang lain soal individualisme ya. Ini juga karakteristik dari masyarakat kontemporer kita, masyarakat kita di saat ini. Teknologi digital, akses pada informasi yang kemudian berpusat pada gawai. Ya. Ini kita betul-betul komunikasinya sekarang ini melalui semua gawai ini, sehingga terjadi apa yang kita sebut atomisasi. Ya. Bukan individualisme sebetulnya. Belum tentu dia individualis. Anak-anak sekarang mungkin sangat sosial, ya, sangat ingin terlihat oleh orang lain, sangat ingin mengenali orang lain, dan seterusnya. Tetapi dimediasi oleh teknologi digital sehingga yang terjadi sesungguhnya adalah atomisasi. Ya. Berdiri di atas atau menjadi himpunan-himpunan yang terpisah satu sama lain gitu ya. Kalau individualis, orang bisa di dalam sebuah keluarga tapi sikapnya individualis. Kalau sekarang yang terjadi atomisasi, dia sendiri terasing ya di dalam lingkungan dalam keramaian gitu. Walaupun dia berusaha sangat sosial gitu. Jadi problematiknya mungkin agak berbeda ya dengan problem individualisme yang kita kenal selama ini gitu ya. Ada ungkapan bahwa gawai-gawai digital ini kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya, bisa kita sering melihat di warung-warung makan itu orang tua, ibu, bapak dengan anak masing-masing sibuk dengan gawainya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi menjauhkan yang dekat gitu. Tapi pada saat bersamaan mereka komunikasi ya dengan temannya yang entah berada di mana gitu ya, dan mendekatkan yang jauh gitu. Dan ini proses yang saya sebut atomisasi tadi ya, yang agak berbeda problematiknya dengan individualisme, dan tentunya akan memerlukan bentuk-bentuk intervensi yang lain gitu. Di banyak negara sekarang orang membuat seruan untuk meninggalkan gawai itu, kembalikan fungsinya gawai sebagai sarana komunikasi, ya bukan sebagai sarana untuk memutus komunikasi dengan orang-orang terdekat. Jadi ada banyak respons yang muncul ya terhadap situasi kita hari ini, dan mungkin ya ada banyak darinya
yang bisa kita gunakan sebagai rujukan atau referensi mengembangkan sikap kita di dalam konteks masing-masing. Sementara itu, komentar saya. Ya, terima kasih. Silakan yang angkatan, ada 2 dari Jagat Kahiyang sama Mas Rano. Mas Ratno itu dari Medan. Jagat Kahiyang, saya belum tahu posisinya di mana. Mau nggak Jagat Kahiyang dulu, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Sigit selaku host telah memberi waktu pada kami. Perkenalkan, nama saya Supri Puguh Utomo SSN. Saya alumni ISI Jogja, mantan muridnya Mas Dana. Halo Mas Dana. Dan pernah di teater jalanan di Malioboro, namanya Teater Angkringan, yang pernah proses bareng dengan teaternya Mas Sigit, Teater Sila bersama Bu Yudi Aryani. Halo Bu Yudi. Halo. Sekarang saya tinggal di Tangerang Utara, mau mendirikan sebuah balai seni budaya namanya Jagat Kahyangan, dan sambil ngajar di sekolah negeri SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Mudah-mudahan semuanya sukses. Oke. Saya tadi maaf agak terlambat karena agak lupa tadi Bu mandi, tapi cepat-cepat saya masuk sambil dengarkan sambil mandi tadi, tapi sempat mendengarkan pembicaraan kalau nggak salah Pak Cahyono tadi ya, yang sambutan yang pakai pelangkon tadi. Nah, saya gelisah dengan istilah yang dipakai oleh Pak Cahyono tadi, dan ini sering terjadi. Selalu membandingkan, tadi ada kata-kata kalau di luar negeri begini. Nah, ini yang mau saya mau saya pertanyakan. Maksudnya luar negeri itu kan banyak. Timor Leste juga luar negeri, Malaysia juga luar negeri. Terus mana itu Papua Nugini, terus Malaysia, Singapura dan lain-lain, Amerika dan lain-lain. Nah, ini maksud saya begini. Kalau membicarakan membandingkan Indonesia, itu misalnya mau membandingkan sesuatu dengan negara mana, jangan dikebiah-uyah terus semua luar negeri mungkin ini di atas kita, belum tentu. Kita itu juga mungkin di atas kebudayaan kita, di atas dari negara luar negeri beberapa, memang mungkin kita juga di bawahnya. Jadi maksud saya kalau menyebutkan untuk perbandingan luar negeri itu jangan terus luar negeri gitu aja sebutkan, misalnya negeri ini dan lain-lain gitu ya. Itu saja mungkin kebiasaan saya waktu mendengarkan dari pembicaraan Bapak Cahyono. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Puguh, terima kasih. Waktu saya serahkan kepada Ratno dulu, monggo Ratno, untuk menyampaikan pertanyaannya, tujukan kepada siapa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratno dari Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tua. Ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mungkin ini ya sekelas info kata orang RCTI, yang kedua nanti berupa pertanyaan. Yang pertama ini berkaitan dengan kelas info tadi, adalah bahwa proses untuk mencapai tujuan pendidikan salah satunya adalah menggunakan media. Nah, kebetulan saya ada menulis beberapa jurnal, dan di bulan Juni ini akan terbit jurnal terbitan Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta.
Nanti bisa diakses karena itu online juga. Nah, media itu adalah media alam terbuka yang dalam hal ini yang menjadi sorotan saya adalah peninggalan bersejarah. Dan salah satunya yang ada di Sumatera Utara itu adalah puing-puing Candi Simangambat. Dan sebelumnya sudah ada kajian tentang media pembelajaran alam terbuka tentang Candi Bahal. Nah, berkaitan dengan peninggalan bersejarah itu sebagai media belum diuji coba. Itu masih dalam bentuk pemikiran dan dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Perlu nanti diuji coba, diteliti lebih lanjut sejauh mana efektifnya untuk membangun karakter atau meningkatkan minat belajar siswa dan sebagainya. Karena dalam peninggalan bersejarah mengandung berbagai nilai seperti nilai sejarah, nilai religi, agama atau kepercayaan, nilai ya arsitektur dan lain-lain. Dan dalam prakteknya seorang guru PPKN bisa berkolaborasi dengan guru sejarah, dengan guru bidang studi lain. Bisa seperti itu. Jadi di Jawa banyak peninggalan sejarah yang bisa dijadikan media untuk membangun karakter siswa, untuk membangun yang namanya toleransi dan sebagainya. Jadi itu nanti mungkin guru-guru taman siswa yang akan mempraktekkan di mana ada peninggalan bersejarah terdekat di lokasi sekolah terutama. Dan ini perlu perlu diuji coba terutama oleh para mahasiswa yang akan membuat skripsi. Itu aja sebagai tambahan, mungkin nanti bisa Pak Dirjen yang memberikan tanggapannya. Kemudian ingin berupa pertanyaan, apakah standar yang bisa dijadikan patokan untuk mencapai pemajuan kebudayaan? Nah, yang dalam hal ini banyak mengalami hambatan, tantangan, ancaman ataupun gangguan, terutama dari kemajuan iptek, kemajuan arus informasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas waktu yang disediakan kepada saya. Ya, terima kasih Mas Ratno. Mungkin sesi ini tambah satu lagi ya, Bu Yudi Aryani, untuk saya beri waktu untuk kesempatan untuk bertemu. Monggo, Prof. Terima kasih Mas Sigi. Selamat malam Pak Hilmar. Terima kasih informasinya sangat menginspirasi saya tentang persoalan pengarus utamaan kebudayaan dan kaitannya dengan pendidikan dan juga dengan industri. Dalam hal ini adalah konsep belajar merdeka belajar, tetapi saya selalu tergelitik dengan istilah itu karena kita ini masih harus belajar untuk merdeka. Apakah kita sudah memiliki kemerdekaan ketika kita belajar? Dari kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita patuh, misalnya seperti itu. Didikan tradisi kita selalu menundukkan atau mendudukkan anak-anak itu patuh pada orang tua. Konsep patuh itu, kalau misalnya kita kaitkan dengan pendidikan masa kini atau budaya masa kini, itu rasanya perlu ditafsir ulang, gitu ya. Jadi bagi saya pengarus utamaan kebudayaan ini, apakah tidak berarti bahwa seharusnya pengarus utamaan itu adalah pendidikan. Penjuru dari kebudayaan itu adalah pendidikan.
bukan penjurunya adalah kebudayaan, tetapi penjurunya adalah pendidikan. Sehingga proses pendidikan, proses pembelajaran atau pengajaran itu lebih tertuju kepada bagaimana siswa atau mahasiswa kita memiliki kebebasan untuk belajar kritis, istilahnya begitu ya. Karena kepatuhan sekarang dulu itu kalau kita kaitkan, kita kontekskan dengan masa kini, apalagi dengan Merdeka Belajar itu karena konteksnya lebih kepada industri, di mana kemandirian itu menjadi penjuru. Yang saya tanyakan di dalam proses pengarus utamaan kebudayaan ini, Pak Hilmar, bagaimana cara mengimplementasikan dalam pendidikan? Karena kebudayaan kalau di depan, kebudayaan sebagai penjuru, itu kan pendidikan mengikuti kebudayaan. Nah, sedangkan kebudayaan kita ini dengan tradisi-tradisi itu belum ditafsir ulang secara kritis gitu. Bagaimana cara implementasi dari kebudayaan yang lebih menitik beratkan kepada kritis dari siswa didik itu. Ini satu selalu hal yang saya persoalkan di dalam pendidikan bagi mahasiswa saya, bagaimana mereka bisa lebih kritis dari sebelumnya gitu ya. Karena menyongsong kebudayaan kontemporer ini yang ditekankan bukan pada kepatuhan, tetapi kepada sistem cara berpikir yang lebih kritis, lebih individual, karena berbicara tentang teknologi, berbicara tentang industri yang nantinya arahnya ke sana. Mereka belajar itu kan sebenarnya menyiapkan anak didik untuk siap kerja, gitu ya. Bukan anak-anak yang belajar tentang tradisi mereka, bukan anak-anak yang belajar tentang kebudayaan mereka, tetapi justru belajar tentang teknologi yang bukan milik mereka sebetulnya, milik asing gitu istilahnya. Kasarnya itu seperti itu. Belajar untuk teknologi asing gitu. Lah bagaimana kita menyiapkan anak didik dengan kebudayaan sebagai penjuru atau arus utama dari pendidikan kita? Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 penanya yang menarik ya. Sedikit di Pak Ratno, untuk Prof. Cahyono Agus, sedikit bagaimana sedikit soal luar negeri. Kali nanti ada tanggapan sedikit dari Prof. Cahyo. Yang lainnya untuk Pak Hilmar. Tapi yang menarik dari Pak Ratno tadi, bagaimana belajar dari sejarah lokal yang ada di situ, artefak atau situs. Kebetulan teman-teman di sini sedang mengerjakan festival Purbakala yang ketiga di Pulau Gilang di Gilang Harjo, Pandak, betul, sebuah situs turunnya Wahyu Mataram. Ini nanti tanggal 14 Juni kita bikin luringnya dan ada daringnya tanggal 15. Barangkali bisa ikuti bersama nanti luring daringnya. Untuk itu waktu saya serahkan dulu kepada Prof. Cahyo untuk menjawab Mas Ratno. Monggo Prof. Cahyo. Terima kasih atas waktunya. Tadi kelihatannya dari Pak Jagat ya Pak. Jadi memang tadi memang saya menyampaikan hanya mengisi waktu. Presentasi yang banyak sebenarnya juga sudah saya sampaikan ke yang lain terkait bahwasanya tadi menurut UNDP global knowledge dan sebagainya itu ada 131 negara dan sebagainya. Itu sudah disampaikan di dalam peta jalan pendidikan pun beberapa lesson itu juga disampaikan adalah dari luar negeri, dan itu pula yang menjadi kita tanggapi bahwasanya kebanyakan adalah lesson dari luar negeri. Namun demikian beberapa waktu ini Kemendikbud sudah menyampaikan bahwasanya Merdeka Belajar salah satunya memang mengadopsi dari paper Ki Hajar Dewantara yang disampaikan di majelis majalah Pusara 1928 dan sebagainya. Jadi dikait-kaitkan. Meskipun di awalnya namanya agak tergagap, ternyata ada juga di ajaran Ki Hajar Dewantara.
Kemudian juga head to head tentang Finlandia, Indonesia dan sebagainya itu juga beberapa sudah kita sampaikan sebenarnya di dalam beberapa presentasi masih di belakang tadi sebenarnya ada tapi tidak kita sampaikan. Tetapi justru kita juga memberi masukan kepada Kemendikbud bahwasanya sebenarnya tadi lesson contoh-contoh baik yang sudah berjalan. Muhammadiyah, NU, Taman Siswa PGRI sudah seabad yang lampau punya platform yang memang sudah mendasari pada sistem pendidikan Indonesia, dan ini mestinya menjadi cagak cucuk lampah, menjadi kerangka dasar sistem pendidikan yang akan dikembangkan ketika kurikulum yang kemarin sistem pendidikan yang main terlalu kaku, kemudian terlalu bebas merdeka belajar tanpa kerangka mencari-cari lagi ulang dengan POP, program organisasi penggerak, guru penggerak dan sebagainya, tanpa mengindahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen lesson yang sudah ada bisa dipakai. Bahwasanya juga Sariswara yang sudah difasilitasi oleh Kemendikbud juga Dirjen Kebudayaan untuk mengembangkan yang dulu dikembangkan Ki Hajar Dewantara Abad yang lampau sudah dikembangkan ke arah milenial, augmented reality, dolanan anak, sehingga kekiniannya juga sudah mulai muncul. Dan saya juga mengembangkan edutainment, education dan entertainment, pendidikan yang bukan sekedar menyenangkan tetapi menghibur. Mas Menteri juga selalu menyampaikan mencari solusi bagaimana learning loss selama COVID bukan hanya masalah pemberian pulsa yang ini juga sudah saya beri tanggapan-tanggapan yang tidak semuanya efektif. Namun demikian bagaimana metode penyampaian ketika lewat online, semuanya selalu menyampaikan bahwasanya banyak mahasiswa ghosting, anak didik ghosting, menghilang karena yang kuliah adalah yang belajar adalah handphonenya. Orangnya bisa tidur, bisa ini dan sebagainya. Karena sangat tidak menarik, depresi, orang tua ikut belajar, anak-anak, emak-emak yang harus kerja dan sebagainya, sehingga ini permasalahan-permasalahan yang membuat masalah-masalah baru dan sebagainya. Dan makanya Sariswara tadi yang sampaikan, itu sejak seabad yang lampau telah terbukti menjadi media pembelajaran yang baik untuk membentuk karakter bangsa, mencerdaskan otak anak didik tadi, bukan peserta didik. Kalau di Putra Jalan itu disebut peserta didik, di SNP itu juga peserta didik. Kita bilang ini pamong, kemudian siswa dan sebagainya, itu adalah bagian terpenting. Karena itu menyangkut bagaimana sistem among, ngomong-ngomong dan asah-asih-asuh itu bisa dikembangkan. Konsep taman tanpa dinding dan sebagainya itu adalah bagian yang terpenting, sebenarnya sudah terbukti di Finlandia dan sebagainya, itu tidak adopsi dengan baik dan sebagainya. Tadi pendidikan yang menyenangkan, metode yang paling bagus saya kira tadi salah satunya adalah ya kebudayaan. Dan agama adalah untuk mengisi jiwa jati diri bangsa yang paling bagus. Namun kalau salah arah, maka agama dan kebudayaan itu paling cepat merusak. Kita tahu ketika mungkin agama disalahgunakan, itu kerusakannya jauh lebih cepat, lebih mendasar, dan sulit. Karma kerusakannya sulit untuk diperbaiki dan sebagainya. Makanya ketika Sariswara, kemudian Arda tadi, augmented reality dan sebagainya, menurut saya sudah on the track. Kalau tadi saya kira di chat sudah disampaikan bahwasanya Dirjen Kebudayaan sudah memfasilitasi pada awal. Ini sudah terbukti 1 abad yang lampau, meskipun sekarang belum baik dan ini sudah mulai diperbaiki. Saya kira perbaikannya itu cuma deltanya kecil saja. Namun demikian bisa segera diimplementasikan untuk lesson learn atau cucuk lampah pengembangan pendidikan berbasis kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengembangkan 1 abad yang lampau, Taman Siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan melalui pendidikan kebangsaan. Jadi kitoh serta fitrah ini harus dikembalikan. Dan roh genetik
ya penganut ajaran Ki Hajar Dewantara yang tentu saja di Taman Siswa juga, meskipun di Taman Siswa tidak bisa dikembangkan sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara karena faktor eksternal dan internal. Karena kurikulum yang tidak memungkinkan soft skill, kemudian ajaran Harisworo maupun yang lainnya itu dikembangkan karena yang dikejar kurikulumnya ya matematika, fisika, kimia, nilai matematika, fisika dan sebagainya. UAN di dalam UAN. Semuanya sama. Padahal Ki Hajar bilang setiap anak punya kelebihan dan tidak ada yang sama. Ini dikembangkan. Dan ini sebenarnya Merdeka Belajar memang salah satu sarana bagus. Tetapi kalau salah arah, merdekanya kebablasan, itu kerusakan. Waktunya, Prof. Ya, saya kira garis besarnya gitu. Tadi berkait dengan negara asing, saya kira tadi sebenarnya sudah ada kait-kaitannya terkait dengan itu. Justru saya lebih mengedepankan bagaimana kita kembali kepada jati diri bangsa, lesson yang tadi Muhammadiyah, Taman Siswa dan sebagainya itu bisa diacu sebagai cagaknya cucuk lampah. Saya kira demikian, makasih. Makasih Ki Cahyono Agus. Monggo Pak Dirjen. Untuk 3 penanya, ada dari Jagat Kahiyang, ada dari Pak Ratno, dan terakhir Nyi Aryani. Harap maklum, sekarang kita panggil karena dalam Taman Siswa semua panggilan egaliter, kalau enggak Nyi. Monggo Ki Hilmar Farid, waktu saya serahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya yang pertama langsung soal media untuk pendidikan ini ya, cagar budaya, peninggalan bersejarah. Sebetulnya boleh saya tambahkan, kita juga masih punya warisan-warisan budaya yang tak benda, yang sifatnya intangible. Ya, itu semua sebetulnya adalah sumber yang saya sebut sebagai sumber belajar itu tadi. Gitu ya. Dan itu memang pertanyaannya adalah ini kita mau kembangkan, gunakan ya, untuk keperluan apa? Dengan cara seperti apa, gitu ya. Jadi, dan di sini saya kira karena tadi disebut PPKN, kita fokus bicara mengenai itu ya. Bagi saya, semua peninggalan bersejarah itu bisa menjadi sumber belajar untuk segala level, untuk segala tingkat. Tinggal sekarang ini adalah melihat apa yang kita mau sampaikan dan bagaimana caranya. Nah, di sini misalnya PPKN, ya, kolaborasi dengan guru sejarah itu sudah semestinya. Kalau saya gitu ya, pendekatannya di SD dengan prinsip tadi ya, bahwa SD instruksi, kemudian baru perkembangan kritis semakin dia bertambah umur, maka pada awalnya ini kan sebetulnya kita fokus pada pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, pembentuk manusia Indonesia yang historis, berbasis pada sejarah. Ya. Jadi apa yang sekarang ini paling penting untuk disampaikan? Pengenalan, ya, peristiwa, tokoh, sejarah, dan seterusnya yang bisa menambah bobot pendidikan karakternya itu. Bukan pendidikan sejarah dari masa prasejarah sampai masa kontemporer. Ya. Ini kadang-kadang di dalam pelajaran sejarah, saya kira menjadi soal yang besar. Ya. Mestinya adalah pendidikan karakter kewarganegaraan yang berbasis pada sejarah. Itu bobotnya akan lebih berat ke sana. Baru nanti SMA, apalagi perguruan tinggi, belajar sejarah secara kritis. Saya sendiri kuliah sejarah 6 tahun. Ya, jadi melihat bagaimana di kalangan mahasiswa pun, gitu ya, masih ada kesulitan untuk membedakan pengembangan pengetahuan sejarah yang sifatnya akademik dengan keperluan untuk mendidik karakter yang berbasis pada sejarah. Ini 2 hal berbeda. Ya, 2 hal yang berbeda. Dan saya kira di masa awal, kata kuncinya untuk menggunakan media ini adalah relevansi. Kalau kita berhadapan dengan sumber belajar, apapun itu, tapi gagal menemukan relevansinya di dalam kehidupan sekarang, dia pasti akan sulit diakses. Sekalipun dia bentuknya itu konkret, real, tangible, gitu ya. Tapi akan sulit untuk diakses ketika kita tidak bisa menemukan relevansinya. Dan ini saya kira terobosan yang luar biasa, maha dahsyat ya, dari Sariswara kan sebetulnya di sana. Menemukan jalan untuk mengakses
sumber belajar itu. Lagu, sastra, cerita. Ya. Di masa sekarang mungkin boleh kita tambahkan karena teknologi digital dan segala macam visualisasi. Yang visual juga menjadi penting. Karena anak sekarang ini selfie dan seterusnya, semua perangkat dia gunakan secara optimal untuk merekam kehidupan yang ada di sekeliling dia. Ya, kita pun Meteor Sarismara saya kira waktunya sudah untuk diperas filosofinya untuk kemudian ditempatkan dalam konteks kita berhadapan berurusan dengan teknologi digital hari ini. Saya mau kasih contoh yang konkret gitu ya. Minggu lalu ada satu pertunjukan yang dimainkan oleh seorang aktor namanya Chico Jericho. Sangat populer. Kalau di Instagram itu pengikutnya itu 2,5 juta orang. Ya. Yang dia mainkan oleh dia adalah sebuah naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah mengenai Amir Hamzah. Ya. Yang menarik bukan sajian itu sendiri, tapi proses belajar yang terjadi pada diri si aktor itu. Setelah melalui satu proses itu, dia yang bilang, saya ya baru tahu ya, kisahnya orang yang bernama Amir Hamzah ternyata begitu dramatisnya, begitu pentingnya, dan ini melekat dalam pengalaman dia. Hal yang sama saya temukan pada anak-anak yang memainkan kisah Ila Galigo. Kalau Ila Galigo, saya kebetulan punya di sini transliterasinya dalam beberapa jilid, gitu ya, dibaca itu sulit. Ya. Ada teksnya, tadi saya bilang kesulitan untuk mengakses. Tapi ketika dia dimainkan, diturunkan, dipraktekkan, kemudian dialami oleh anak-anak, maka dia akan menjadi sumber belajar yang sangat bermanfaat. Jadi saya kira bukan soal ketersediaan cagar budayanya atau apa, tetapi media belajar ini betul-betul harus dibukakan jalan anak untuk bisa mengakses sehingga dia bisa mengambil manfaat secara penuh dari apa yang dia hadapi. Nah, ini kuncinya buat saya. Dan pertanyaan kedua tadi menyangkut standar untuk mencapai pemajuan kebudayaan. Alhamdulillah, kalau boleh saya laporkan dalam forum ini, pada tahun 2019, kita di Kemdikbud bekerja sama dengan Bappenas, bekerja sama dengan Biro Badan Pusat Statistik, ya, merumuskan sebuah indeks pembangunan kebudayaan. Sebagai informasi saja, di UNESCO itu selama belasan tahun cuma didiskusikan. Dan Indonesia adalah negeri pertama di dunia yang mengembangkan indeks itu dengan data-data yang konkret, sehingga sekarang bisa digunakan sebagai pengukuran. Ya, jadi kita punya indeks pembangunan kebudayaan. Nanti mohon maaf saya share di sini, saya bagi. Nah, ini betulan ada. Itu ada di dalam chat box, ya, ipk.kemdikbud.go.id, bisa diperiksa. Ya, saya tidak mengklaim bahwa itu sudah sempurna, sudah selesai semuanya, sangat memerlukan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa disempurnakan. Tapi ini setidaknya sekarang sudah menjadi landasan bagi RPJMN di Bappenas itu untuk mengukur di bidang kebudayaan ini mesti apa? Apa yang mesti dicapai? Di dalamnya ada pendidikan, ada soal karakter, ada soal ketahanan budaya, ada soal akses terhadap banyak hal. Gitu ya. Jadi itu kombinasi dari berbagai macam elemen itu yang membentuk indeks pembangunan kebudayaan itu. Nah, itu capaian, dan ini saya sekaligus mau menjawab, menanggapi Prof. Yudi atau Nyi Yudi di dalam konteks Taman Siswa ini, Nyi ya. Jadi satu kehormatan bisa satu forum, senang sekali bisa ketemu dan menjawab pertanyaan tadi ya soal pengaruh utamaan. Sebetulnya ketika membicarakan kebudayaan ini, kebudayaan dalam pengertian yang luas tadi, ya, ketika ditempatkan sebagai indeks pembangunan kebudayaan, maka sejatinya yang kita ingin katakan adalah kita ingin mengembalikan kebudayaan pada tempatnya, yaitu di hulunya pembangunan nasional. Kalau kita bilang di hulunya pembangunan nasional, maka tujuan pembangunan, bangun infrastruktur, bangun segala macam, pembangunan ekonomi, dan muaranya adalah apa? Muaranya adalah peningkatan kualitas hidup. Ya. Dan tandanya bahwa kualitas hidup kita meningkat itu apa? Ya kebudayaannya. Ya. Kita boleh nambah kalori, ya, hal-hal yang sifatnya fisikal, hal-hal yang katakanlah memenuhi, ya, sehingga kita ini bisa tetap berfungsi secara fisik gitu. Tapi pada akhirnya kita berbicara tentang roh. Ya, dan kalau sudah bicara roh, ya ranahnya itu kebudayaan. Jadi ini yang kita maksud pengaruh utamaan.
sehingga pendidikan tidak kemudian terjebak semata-mata menjadi alatnya industri, tidak semata-mata menjadi alatnya dari bidang-bidang atau sektor pekerjaan yang sifatnya spesifik. Ya, pendidikan di sini betul-betul dalam pengertian yang luas untuk menambah, meningkatkan kualitas hidup kita. Dan ini sulit diukur secara seragam, gitu ya. Misalnya anak-anak tinggal di pesisir, anak-anak yang hidup dari hasil hutan, ya. Buat apa? Disekolahkan vokasi macam-macam gitu, terus kemudian dia malah terasing dari masyarakatnya sendiri. Ya, itu kita namanya memberikan apa yang oleh teman saya disebut ilmu pindah, ya ilmu pergi. Ya, dikasih ilmu kemudian pergi dari kampungnya, nggak pulang lagi. Ya, SD di desa, SMP di kecamatan, SMA di kabupaten, ya kuliahnya kemudian di provinsi, habis itu nggak pulang lagi. Ya, itu ilmu pergi namanya. Jadi, lah ini kita kan justru sebaliknya ya. Kita sebaliknya ingin memperkuat ya, masyarakat kita yang ada di sana, dan ini kebudayaan kemudian menjadi penting. Saya sangat setuju bahwa kebudayaan ini juga nggak kemudian satu kata yang bisa digunakan seolah semuanya di dalamnya itu positif. Banyak problem kita di dalam kebudayaan kita ini, ya dari berbagai segala aspek. Tapi seperti tadi saya bilang gitu, ini memang kita tidak berhadapan dengan satu dunia yang ideal, tinggal comot kemudian pakai semuanya akan beres gitu ya. Bukan dengan metode yang instan. Dan saya kira para pendiri dan juga penerus dari Taman Siswa sangat paham soal ini. Begitupun juga di dalam Muhammadiyah dan NU sangat memahami bagaimana proses ya pembentukan karakter bukan hanya dari individu tapi juga masyarakat dan organisasinya sedemikian rupa ya mengalami gesekan, mengalami benturan-benturan yang tidak kecil yang cukup hebat, tapi dari proses tersebut kemudian lahirlah mutiara-mutiara itu. Dan kita ini mestinya bersyukur ya, hidup 100 tahun setelah para beliau sudah mengalami semua pasang surut kehidupan itu, sehingga kita bisa betul-betul memetik buah-buah yang sebetulnya mengalami proses yang sangat panjang. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, memang Merdeka Belajar, mungkin juga karena Mas Menterinya ini adalah orang industri, jadi sering sekali dikaitkan urusannya dengan Dudi. Gitu ya. Tapi sebetulnya beliau sangat-sangat memikirkan kebudayaan, sangat memikirkan proyek-proyek sosial. Ya. Dan saat ini, misalnya sebagai contoh, Kampus Merdeka, kita juga membuat program khusus untuk kebudayaan. Ya. Bagaimana tadi, ini kaitannya dengan Pak Suratno tadi, memastikan ya bahwa cagar-cagar budaya kita itu betul-betul memang membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, bukan hanya dari segi ketahanan budaya, kemudian fungsinya secara sosial, tapi juga nilai-nilai ekonomi. Gitu ya. Itu satu kerjasama yang melibatkan juga perguruan tinggi. Jadi senang sekali kalau ISI juga bisa nanti terlibat di dalam proses ini. Ya. Amin, amin. Kita belajar banyak dari teman-teman seniman utamanya, dan karena saya tahu Nyi Yudi ini juga ahli untuk urusan teater modern, teater kontemporer, ya, jadi sangat-sangat paham. Indonesia. Pelaku teater sangat paham, mulai dari tokoh dalam maupun luar negeri. Ya. Jadi saya kira kalau ada kerjasama kolaborasi itu khususnya ya betul-betul menempatkan metode Sariswara dalam masyarakat kita masa kini. Saya kira itu tantangan ya hari ini ya. Dan kalau kita bisa kolaborasi dari forum yang bagus ini, saya akan sangat senang gitu ya bahwa kita bisa kolaborasi betul-betul memasakinikan ya, menempatkan metode-metode yang sudah melalui ujian zaman ya, istilah saya mengalami ujian zaman di dalam masyarakat kita sekarang. Rugi rasanya. Ya, saya setuju tadi ini juga Pak Supri tadi bicara kok luar negeri, padahal sebetulnya pengalaman kita di dalam negeri itu luar biasa kaya, biasa kaya. Jadi kalau bisa pengalaman itu penting. Betul. Dan mungkin konkret ya melalui forum seperti ini kita bisa kembali melihat perjalanan kita, tonggak-tonggak yang penting di dalam perjalanan kebudayaan kita dan menggunakannya sebagai bekal. Tentu harus dimodifikasi ya, ditempatkan di dalam konteks kita hari ini, sehingga dia betul-betul dirasakan relevansinya ya oleh
anak-anak kita. Ya, memang kalau menuntut anak-anak untuk kembali ke masa lalu yang jauh, yang enggak usah anak-anak lah. Ya, rekan-rekan kita juga kadang-kadang malah ngomongnya sejarah terus, ya, mentang-mentang jurusan sejarah gitu ya. Jadi untuk menghindari itu betul-betul kita mesti nyari ya, bagaimana agar pemikiran praktek yang bagus itu berakar kembali di dalam masyarakat kita hari ini. Tantangan di kita. Saya kira para pendahulu sudah meninggalkan gading-gading, tinggal sekarang kita memastikan ya bahwa itu bisa tetap relevan di masa kita sekarang. Sementara itu komentar saya. Ya, matur nuwun. Sama-sama. Terima kasih Ki Hilmar Farid. Sesuatu diskusi yang sangat menarik malam ini. Bagaimana pengaruh utamaan kebudayaan melalui pendidikan menjadi titik penting untuk merealisasikan gagasan-gagasan ke depan pendidikan Indonesia. Ini ada catatan, saya tidak menyimpulkan juga, satu pada Ki Hilmar, bahwa Mbak Gito, saya boleh bertanya, Mbak Gito? Kita nanti tanggal 25 Juli akan menyelenggarakan konferensi pendidikan Indonesia. Untuk itu, agar ini nanti nyambung dalam gagasan-gagasan ini tadi bisa kita diskusikan ulang dalam lebih luas, saya mohon untuk Ki Hilmar menjadi SC di acara konferensi pendidikan yang akan kita selenggarakan bulan depan. Yep. Itu nanti kita sambung lagi. Mungkin akhirul salam barangkali. Saya belum bertanya. Saya Ki. Enggak, mungkin Prof Pak Nardi Sunardi, karena waktunya sudah cukup ya. Barangkali nggak bijak kalau saya memperpanjangkan. Ki Hilmar Farid ini kan sudah RD sejak pagi, belum istirahat. Nanti sampai malam nggak enak. Ini kali lain waktu kita sambung di Konferensi Pendidikan Indonesia di tanggal 25 Juli. Nanti kita undang semua agar kita bisa melontarkan seluruh gagasan dan ide-ide di situ. Untuk itu mungkin saya selaku host, jika saya ada salah, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ki Hilmar Farid dan seluruh yang hadir malam hari ini. Saya mengucapkan akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Pak Hilmar Farid. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Brio, apa kabar? Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Cak Fai. Semua. Terima kasih. Halo. Saya Alif ya. Kita Darmanto. Pak Darmanto. Ki Sigit, terima kasih Ki Sigit. Suyatmen, matur nuwun. Ki Sigit. Ki Priyo. Ki Priyo. Wah, sama-sama. Mas Suwun. Sehat-sehat. Semua ya. Tetap Ki semangat. Dadang, jumpa lagi. Mas Dadang, Terima kasih Pak Sigit. Matur nuwun. Halo Mas Ananta. Iya. Ki Priyo. Iya. Salam. Makasih. Ampun nggih. Pamit nggih. Makasih, mohon izin. Makasih, matur nuwun. Nuwun. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pugo. Ya. Pamit Mas semuanya. Pugo. Assalamualaikum. Salam ya. Yo, Mas Bu ya. Nanti Mas Ratna ya. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Pamit. Waalaikumsalam. Pamit. Wassalamualaikum.